Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, siapa yang kira-kira mau bantu teman-temannya untuk memimpin doa? Krisna, ayo bantu teman-teman hari ini untuk berdoa. Silakan maju ke depan ya. Ya Bu Guru, teman-teman, ayo kita berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu Guru. Oke, terima kasih Krisna sudah mau memimpin doa teman-teman di depan. Nah, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat, Bu Guru. Sehat, Bu. Sehat. Oke, Ibu cek kehadiran dulu ya. Apakah hari ini ada anak-anak yang tidak hadir? Cahya, Hadir, Bu. Krisma, Hadir, Bu Guru. Rizky, Hadir, Bu. Vina. Ya, Vina? hadir nih ke Bu. Surat Deni. Hadir, Bu Guru. Oke, berarti semua hadir. Berarti anak-anak Bu Guru sehat semua ya. Kalau misalnya tidak sehat, berarti kan kita tidak berkumpul di sini di hari yang baik ini. Nah, agar kita tetap semangat melalui pelajaran hari ini, gimana kalau kita tepuk senyum dulu yuk? Bisa? Bisa ya? Tepuk senyum. Tersenyum paling hebat sekarang. Ting. Bisa? Kita ulang ya, atau pakai lirik yang lain. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Ting. Bisa? Bisa? Kita bareng-bareng yuk. Siapa yang mimpin ya? Mungkin Rizky, bisa Rizky? Tepuk senyumnya. Nggak hafal, Bu. Nggak bisa. Ayo bareng-bareng sama Bu Guru ya. Bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk senyum. Tepuk senyum. Sedekah Sedekah paling mudah paling mudah adalah adalah tersenyum. tersenyum. Ting. Oke, nanti sambil jalan kita belajar tepuk senyum lagi anak-anak. Nah, hari ini untuk memupuk rasa nasionalisme kita mulai pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib. Nah, kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila gimana? Bisa? Bisa, Bu. Oke, tadi dipimpin sama Rizky, sekalian sekarang dipimpin lagi sama Rizky bagaimana? Boleh, Bu. Boleh. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng dengan semangat ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsa. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, hebat sekali. Suaranya udah keras, berarti menandakan pembelajaran hari ini akan berlangsung dengan semangat.
Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar atau membaca sebuah cerita? Ada yang pernah baca buku cerita? Saya pernah, Bu. Oke, yang lain bagaimana? Apakah ada sebuah cerita yang paling kalian senang? Bagaimana dengan Surat Deni? Apakah senang membaca sebuah cerita? Senang, Bu Guru. Oke, kira-kira cerita apa yang paling disenangi sama Surat Deni? Biasanya cerita yang tentang hewan, Bu Guru. Oke, anak-anak masih ingat cerita tentang hewan itu namanya apa ya? Dongeng atau fabel? Bel. Oke, pintar Krisna, fabel. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sebuah cerita yang berjudul Dikenal Karena Menari. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak mengetahui bagaimana cara menyimak dan bagaimana cara menemukan ide pokok dan ide pendukung. Nah, anak-anak, kita akan menyimak terlebih dahulu ya sebuah cerita yang akan dibawakan oleh teman-teman kita di kelas. Anak-anak sekarang kira-kira tanggal berapa ya? Tanggal 5. Bu Guru. Oke, karena sekarang tanggal 5, jadi yang membaca cerita hari ini nomor absen 5. Surat Deni nomor absen 5, coba dibacakan cerita di depan kelas dengan suara yang keras dan dengan bagus agar semua teman-teman bisa menyimak dengan cermat. Silakan Surat Deni maju ke depan. Baik, Bu Guru. Anak-anak yang lain disimak ya. Saya akan membacakan cerita tentang Dikenal Karena Menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Oleh Sari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tarian seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga.
Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Giging di Aceh dengan tari sedati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari sedati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Sudah, Bu Guru? Oke, bagaimana penampilan dan tata cara dari Surat Beni untuk membawakan sebuah cerita? Apakah terdengar jelas? Jelaskah anak-anak? Jelas, Bu Guru. Oke, nah sekarang dari bacaan yang sudah kita simak bersama, apakah kalian masih ingat apa judul cerita yang dibawakan oleh Surat Beni? Bagaimana Krisna? Apa judul ceritanya tadi? Penari ya, Bu Guru ya? Benar penari anak-anak? Ada yang bisa melengkapi? Dikenal karena menari ya Bu Guru ya? Oke, pintar. Krisna pintar, ini juga pintar untuk melengkapi. Betul. Nah, judulnya dikenal karena menari. Nah, selanjutnya dari bacaan tersebut, apa kira-kira nama tarian dari Desa Cempaka yang ada di Bali? Nah, biasanya kita sering nih melihat tarian ini di pura, di TV. Ada yang tahu? Tari Jojor, Bu Guru. Tari apa, Vina? Jojor ya? Jojor apa baris? Tadi saya dengar Jojor, Bu. Nah, jojor itu masih salah ya anak-anak. Yang benar itu tari baris. Nanti disimak lagi, Vina ya. Nah, Ya, Bu Guru. oke, terima kasih. Nah, yang ketiga, ada salah satu tari yang unik sekali anak-anak. Biasanya tari ini dibawakan oleh wanita dewasa yang mukanya tertutup dengan apa namanya itu tadi ya? Dengan daun kelapa. Nah, kira-kira tari apa itu namanya? Gimana Rizky? Apa kata jawabannya tari sebelah? Desanya oleh Sari Banyuwangi Jatim. Benar gitu Bu ya? Benar sekali, berarti Rizky sudah menyimak tadi dengan baik bacaan yang sudah dibawakan oleh Surat Beni. Nah, dari apa yang sudah kita simak dan apa yang kita pelajari, maka hari ini kita akan belajar tentang cara menyimak informasi yang baik. Kira-kira gimana ya cara kita untuk menyimak informasi yang baik? Bagaimana caranya Surat Beni? Caranya kita harus mendengarkan atau membaca tentang informasi itu, Bu. Oke, caranya kita harus perhatikan, kita baca ulang, boleh kita baca atau yang paling benar itu kalau kita menyimak
orang itu harus kita perhatikan ya, atau perlu juga kita catat informasi yang penting dari apa yang dibacakan oleh orang yang membacakan sebuah cerita. Nah, anak-anak, misalnya tadi di bacaan cerita yang sudah dibawakan Surat Beni, apakah kira-kira ada ide pokok dan ide pendukungnya? Saya, Bu, Ayo Cahya, gimana Cahya? terkandung, Bu, karena tiap paragraf ada gabungan dari beberapa kalimat yang berisi pikiran, gagasan, atau ide pokok, Bu. Oke, pinter. Nah, sekarang karena Cahya sudah menjelaskan apa itu ide pokok, tugas kalian sekarang, kalian menemukan ide pokok dan ide pendukung dari bacaan yang sudah dibacakan oleh Surat Beni. Ibu share ya. Sudah terlihat ya anak-anak? Nah, dari bacaan yang sudah dibacakan Surat Beni, ini ada di buku kalian ya. Di sana ada 6 paragraf yang harus kalian cari ide pokok dan ide pendukungnya. Misalnya nomor 1 berarti paragrafnya yang ini kalian cari. Nah, di mana kalian kerjakan? Kalian kerjakan di LKPD nanti ya. Stop share dulu. Nah, sekarang untuk memulai diskusi, Ibu akan bagi kelompok. Kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Satu kelompok ada 4-5 orang. Nah, anak-anak sekarang Ibu bagikan bahan ajar dan LKPD atau lembar kerja yang kalian buat per kelompok. Nah, kalian diskusikan nanti lembar kerjanya seperti apa. Nah, lembar kerjanya kalian bisa cari nanti di sebentar ya anak-anak. Nah, nanti lembar kerjanya seperti ini. Di sini sudah ada langkah kerja yang apa yang kalian harus laksanakan bersama kelompok kalian. Tolong ketua kelompok koordinasi dan ordinir teman-temannya ya. Nah, seperti ini. Kalian nanti tuliskan ide pokok, ide pendukung dari cerita Dikenal Karena Menari di LKPD seperti ini. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok, siapa yang mencari ide pokoknya, siapa mencari pendukung, lalu kalian rangkum menjadi satu. Bisa ya anak-anak? Oke, karena kalian sudah paham, berarti kalian waktunya untuk bekerja bersama kelompok. Nah, Ibu persilakan waktunya kira-kira 30 menit ya anak-anak. Silakan dikerjakan dengan hati-hati, teliti, kompak, dan bersama-sama. Tidak ada yang keluar bangku, nyontek di kelompok sebelah. Silakan mengerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah sampai mana? Bagaimana kelompoknya Cahya? Sudah sampai mana Cahya? Masih buat, Bu. Oke. Kelompoknya Vina bagaimana Vina? Masih bikin Bu. Oke, ingat ya anak-anak, kalau kita menentukan atau menemukan ide pokok, kalian bisa cari di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Selanjutnya, kalian diskusikan bersama teman-teman ya. Kalau ada yang kurang paham,
kurang jelas, kalian bisa lihat di bahan ajar atau kalian bisa tanyakan kepada ibu. Oke, baik. Karena Ibu lihat sudah selesai menulis, berarti anak-anak sudah selesai ya mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, silakan tugas kalian presentasikan ke depan. Nah, siapa kira-kira yang mau menampilkan dan mempresentasikan tugas kelompoknya? Bagi kelompok yang lain yang tidak tampil, tolong nanti diberikan saran, pendapat, atau boleh menanggapi bertanya kepada kelompok yang tampil. Kira-kira siapa yang mau duluan? Oke, kelompoknya Vina ya. Silakan Vina, dibacakan hasil diskusi bersama teman-teman. Satu nih Bu. Selesai saya. Belum selesai, Vina? Belum nih Bu. Oke. Gimana kalau yang lain? Rizky sudah selesai, Rizky? Belum. Oke, udah ada yang tunjuk tangan. Oke, Krisna, silakan dibantu. Paragraf 1, ide pokoknya 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Untuk ide pendukungnya, tarian itu menjadi ciri khas satu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Betul, Bu Guru? Betul. Ayo dilanjutkan lagi, Krisna. Baik, Bu Guru. Kalau yang paragraf kedua, ide pokoknya, Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur terkenal dengan tari seblang. Ide pendukungnya, tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Untuk paragraf ketiga, ide pokoknya, Desa Cempaka di Bali terkenal dengan tari baris. Ide pendukungnya, tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari dodor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Paragraf 4, ide pokoknya, Desa Barikin di Kalimantan Selatan dikenal dengan tari baksa kembang. Ide pendukungnya, tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Kemudian paragraf kelima, ide pokoknya, Desa Situraja di Jawa Barat dikenal dengan tarian umbul. Ide pendukungnya, para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Paragraf ke-6, ide pokoknya, Desa Gigieng di Aceh dengan tari seudati. Ide pendukung, fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari seudati dibawakan oleh 8 pemuda.
Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Sudah, Bu Guru. Oke, sudah lengkap ya dari paragraf 1 sampai paragraf 6 beserta ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, dari rekan-rekan atau anak-anak yang tidak tampil, gimana penampilan dari kelompoknya Krisna? Siapa yang bisa mengomentari? Saya, Bu. Oke, coba Cahya. Saya dari kelompok 2 menanggapi kelompok Vina sudah bagus dalam presentasikan tugasnya, Bu. Rapi, ide pokoknya juga sudah sesuai. Betul ya, apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompoknya Krisna sudah sangat baik. Nah, sekarang karena kita sudah mempresentasikan hasil tugas anak-anak hari ini, jadi lembar kerjanya tolong dikumpul dan Ibu apresiasi pekerjaan kalian dengan tepuk tangan. Ayo tepuk tangan semua. Oke, sudah pintar ya. Nah, dari tugas yang kalian buat tadi, berarti ada perbedaankah antara ide pokok dan ide pendukung? Apakah ada perbedaannya? Ada, Bu Guru, ada. Ada. Apa perbedaannya, Surat Deni? Kalau ide pokok itu yang paling utama, Bu, di suatu paragraf. Sedangkan kalau ide penjelasnya itu menjelaskan dari ide pokok atau tambahannya saja, Bu Guru. Oke, pintar, sudah mengerti berarti ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau tidak, kita akan melaksanakan evaluasi dulu. Nah, soal evaluasinya Ibu tulis di papan tulis ya. Kalian keluarkan buku latihan untuk mencatat soal dan kerjakan dengan rapi dan mandiri. Tidak boleh menyontek kepada teman yang lain. Nah, sekarang Ibu tulis dulu ya soalnya di papan. Kalian buat di buku latihan. Kalau sudah selesai, nanti kalian kumpul hasilnya di meja Bu Guru dan nanti Ibu akan berikan nilai. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas? Belum, Bu. Oke, kalau belum dilanjut dulu ya. Oke, baik. Waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian boleh kumpul pekerjaannya ke depan. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran apa saja yang kita pelajari? Saya, Bu. Oke, Cahya, silakan. Kita sudah belajar menyimak sebuah cerita dan mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Dalam paragraf biasanya terkandung ide pokok dan ide pendukungnya. Cara menentukan ide pokok, baca dan cermati setiap kalimat di dalam paragraf. Oke, benar ya. Kalau kita mau mencari ide pokok atau ide pendukungnya, kita harus baca teliti dan simpulkan satu mana yang kira-kira termasuk ke dalam sebuah gagasan atau pokok pikiran. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian pelajaran hari ini? Apakah sudah menyenangkan? Menyenangkan, Bu Guru, menyenangkan sekali. Apanya yang menyenangkan? Ya, kelompoknya, Bu. Ya, berkelompok mencari ide pokok, Bu Guru. Oke, berarti kalian senang untuk bekerja kelompok ya, berdiskusi bersama-sama. Nah, selain itu, apakah kalian sudah menguasai dan mengerti apa perbedaan dari ide pokok dan ide pendukung? Sudah ya? Nah, Sudah, Bu Guru. oke. Kalau sudah, nah minggu depan kita akan belajar mengenai membuat poster dengan kalimat
persuasif ya, atau kalimat ajakan. Semoga sebelum nanti kita lanjut ke pelajaran membuat poster minggu depan, kalian sudah mencari materi atau membaca-baca atau melihat-lihat contoh-contoh poster yang ada di lingkungan sekolah kita. Karena di sekolah kita kan banyak sekali ya ditempel poster-poster pendidikan, poster-poster menarik yang kalian bisa cermati. Minggu depan kita akan belajar kelompok lagi, karena kalian suka sekali belajar dengan kelompok. Kita akan membuat poster yang nanti kita akan tempel di mading sekolah. Nah, anak-anak, karena bel sudah berbunyi, kita akhiri pelajaran hari ini. Nah, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Tadi sudah, siapa yang memimpin doa ya? Tadi saya, Bu Guru. Oke, sekarang coba Surat Deni dipimpin doa penutup untuk anak teman-teman. Baik, teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Surat Deni. Anak-anak, kita akhiri pelajaran ini dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa minggu depan. Ya, bulan sudah selesai. 5 orang, ternyata kita menghabiskan waktu 3 jam, Bu, ya. Untuk Dewulan, langsung saja Bu Ayang nih. Ya, langsung. Oke. Untuk Dewulan, tadi rangkaian pembelajarannya, urutan pembelajaran sudah runut sebenarnya. Dia hanya melihat di orientasi masalahnya. Sebenarnya Dewulan bisa mungkin pada saat, siapa tadi yang menjawab salah? Vina ya? Vina menjawab salah nih, di sana Dek seharusnya bisa mengarahkan anak-anak untuk menemukan permasalahannya. Karena jika tidak menyimak dengan baik informasinya, kan artinya anak-anak tidak bisa jawab, tidak bisa menemukan apalagi pokok pikiran. Mungkin di sana Dek bisa mengarahkan ya untuk orientasi masalahnya. Tidak dengan melanjutkan akhirnya Dek yang, nah kita akan belajar pokok pikiran seperti tadi. Jadi guru yang memunculkan, itu yang mungkin paling beratnya memang di PBL itu. Jadi padahal Dek punya kesempatan tadi, karena Vina menjawab salah, jadi Dek seharusnya bisa masuk di sana. Menanyakan ke anak-anak permasalahan mereka jika tidak menyimak, itu yang bisa dijadikan orientasi masalah. Itu. Kemudian tadi dia menemukan ada kata rekan-rekan, masih ya lupa. Rekan-rekan. Ya, nggak apa-apa. Di penutup sudah lengkap juga dilakukan. Semuanya sudah dilakukan di penutup yang lihat. Jadi itu saja Bu Ayah yang bisa Tiang komentari. Secara umum sudah bagus. Sudah Ibu Guru juga ini lembut sekali. Ya, silakan Bu Ayah. Ya, terima kasih Mandi. Oke. Ya, selalu oke. Ibu ingat sekali RCTI oke. RCTI oke. Nah, ini kata oke dikurangi, bahkan hilangkan, karena itu kata apa ya? Kata apa istilahnya? Malah kalau di kampung itu oke lah tuh, itu kasar sekali itu. Nah, kalau di kota oke masih dipahami oleh anak-anak. Tapi kalau di kampung itu oke aking lah, oke kasar di itu, kasar di. Ya. Nah, kurangi. Pakailah kalau ingin membuat satu reinforcement bervariasi pintar. Baik, ayo tepuk tangan anak-anak. Bisa gestur. Ya, gestur. Walaupun hanya separuh kepala leher saja yang kelihatan di sini, gestur badan ke bawah itu nggak kelihatan, bisa dengan dengan mimik, dengan verbal kata-katanya. Tadi kan pintar,
Pintar, nanti Bu pintar nanti disebut. Bu pintar. Bagus anak-anak, sudah benar. Seterusnya. Oke, begitu Dek Krisna. Oke, oke. Tuh. Nah, karena kita kan tidak merasa kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, sulit untuk dihilangkan. Tetapi kemungkinan terjadinya di sini di peer teaching. Kalau besok Ibu yakin dengan anak-anak tidak oke-oke ya. Oke, tidak begitu, tidak oke. Karena ini apa ya kata-kata yang cocok kita ambil dengan teman-teman. Oke, jadinya oke. Akhirnya terngiang-ngiang di telinga Ibu. Oke, gitu terus. Oke. Baik. Nah, tadi tujuannya ditugaskan salah satu siswa. Kalau tidak salah, Dek Surat ini yang baca nggih? Yang baca wacana sampai habis itu, paragraf 1, 2, 3 itu tujuannya gimana? Gitu. Menyimak cerita, Ibu. Menyimak. Ya. Oh, tapi disuruh satu anak membaca. Ya, satu anak membaca. Dan Bu Guru nyampaikan tadi, anak-anak cerita ini sudah ada di buku. Sudah ada di buku gitu kan. Kalau bisa yang itu jangan di buku, nanti ke bahan ajar di bawah. Ini ada di bahan ajar, anak-anak ya itu dicocokkan dengan yang ada di situ. Dari wacana atau teks itu nanti akan ditentukan gitu kan, ditentukan yang dikerjakan di LKS itu tadi, di LKS ya. Maksudnya tadi saya mau ngomong media, Ibu. Bukan buku, keluarnya buku. Makanya itu ada di buku. Ada di buku, di bahan ajar apa di media. Ya, anak-anak ini sudah ada, ini Bu Guru tampilkan ini tuh itu. Tapi kalau menyimak berarti kan harus dibacakan, memang dibacakan. Ada satu, misalnya kalau ditayangkan itu berarti membaca dia tidak, tapi menyimak mendengarkan sama dengan mendengarkan. Atau dengan membaca tidak menyimak. Ibu udah tahu, jujur saja kalau bahasa Indonesia. Beda, Bu, menyimak sama mendengar nih kok. Iya, tapi sekarang justru katanya mendengarkan diminta, tidak menyimak gitu istilahnya. Apa benar gitu, enggak tahu teman-teman bilangnya begitu tuh. Nah, itu saja tadi Ibu dengarkan sedikit ya, kepleset benar bukan di buku ya, bukan di buku. Ya, ada di buku. Ibu kira itu saja. Yang lain sudah bagus, sudah rata-rata sudah guru gitu ya, memang guru gitu ya. Seharusnya memang ya bukan seperti guru tapi sudah guru. Kalau seperti kayak monyet gitu kan, syukur kita manusia. Kalau kayak manusia baru ini seperti manusia gitu, bukan manusia. Karena sudah guru ya. Oke, Deh bisa kegiatan kita hari ini. Nih, Ibu kembalikan dulu ke Ade. Ya. Terima kasih Bu Ayan. Seperti itu diulang ya. Ada beberapa informasi nanti ketika PPL nanti bisa disempurnakan lagi. Nah, untuk hari ini kita sudah hampir 3 jam ya. 3